sama Romlah anak kampung sebelah. Romlah anak kampung sebelah. Yang bandel itu, gue nggak mau sama dia. Modelnya aja kayak cabe-cabean. Nongkrongnya aja di terminal. Nggak mau gue maunya tetap sama Dija. Bagaimana kalau sama Munah? Ini siapa? Munah. Ah, muka gile lo. Masa lu suruh gue kawin sama orang kering? Ah, nggak bener lo ah. Mau kemana lo? Mari Bang. Mari. Sepet. Yes. Siapa itu Pak Haji? Anak gue. Pak Haji, masjidnya sebelah mana ya? Tadi kan gue udah bilang masjidnya itu. Ya kalau begitu saya coba aja dulu ya. Kayaknya saya betah kerja di situ. Soalnya kalau saya liatin itu masjid ademnya bukan main. Kayak kerudungan merah lagi. Sejak kapan masjid pakai kerudungan? Nah, Opi, itu dia yang dinamakan love at the first sight. Apaan tuh? Aduh, susah kalau ngomong sama orang yang gak pernah sekolah. Itu artinya cinta pada pandangan pertama. Yang begituan mah cuman ada di sinetron, di FTV. Kalau di sitkom kayak begini, mana ada. Kamu jangan salah ngomong ya. Soal cinta itu tidak harus ada di sinetron, di FTV. Di sitkom seperti sekarang ini tuh ada cinta. Kalau cinta ya tetap cinta. Gak ngaruh, keles. Opi, ini gue bilangin sama lo ya. Mendingan juga lo berhenti jadi James Bond. Opi, kamu jangan berhenti jadi James Bond. Pekerjaan jadi James Bond itu adalah pekerjaan mulia. Soal Dija, saya kasih tahu sama kamu. Kamu bukan berarti tidak bisa mendapatkan Dija. Tapi kita semua tidak tahu apa isi hati Dija. Dan sayangnya, kalau kamu sudah berhadapan sama Dija, kamu suka grogi dan tidak bisa mengungkapkan apa isi hati kamu terhadap Dija. Iya benar kata lu tuh. Gue emang kalau mau mengungkapkan cinta sama Dija itu selalu grogi. Nggak bisa keluar dari mulut gue. Grogi? Grogi apanya? Grogi. Lu ngerti nggak sih grogi? Nih grogi kayak begini nih kalau mau tahu nih grogi nih. Assalamualaikum Bang Opi. Waalaikumsalam. Ini ada titipan dari Bapak. Waduh, cewek cakep amat deh. Ada juga cewek cantik nyamperin si Opi. Bang Opi mau ngomong sesuatu sama Dija boleh? Boleh? Mau ngomong apa Bang Opi? Begini Dija, semenjak Bang Opi melihat Dija, Bang Opi rasanya balik. Apa sih Bang Opi? Lalu tadi udah bisa lancar banget depan orangnya aja. Bisa. Bang Opi punya rasa. Itu sih Kenapa sih Bang? Tadi udah bisa, ayo dong. Bismillahirrahmanirrahim. Bang Opi mencintai Dija. Itu bisa kayak begitu. Bang Opi mencintai Dija. Iya. Bang Opi, ini Dija lah. Yaudahlah. Nanti kalau udah gak gugup, baru omongin lagi ke Dija. Iya. Nah ini titipan dari Bapak. Iya. Katanya rapiin pagar tanaman sama rumput. Oh iya. Si Opi ini pengurus masjid tapi tukang kebun nih. Kenapa disuruh-suruh dia? Yaudah dijawabin. Iya. Waalaikumsalam. Tuh bisa di. Ada gini ada jalan. Yaudahlah dijawabin ya. Iya.
Tuh, begitu tuh. Gue groginya kalau lagi berhadapan sama Dija. Nggak bisa ngungkapin apa yang gue mau ungkapin. Gue bisa bantu lo. Supaya lo kagak grogi kalau ngucapin sesuatu di hadapan Dija. Mau lo? Boleh tuh, boleh kalau mau bantuin gue. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apaan? Lo mesti berhenti jadi James Bond. Jangan tuh, jangan. Ya udah nggak apa-apa deh, gue berhenti aja jadi James Bond deh. Yang penting bagaimana caranya gue dapet Dija. Bukan sama Dija. Habis sama siapa? Sama Romlah, anak kampung sebelah. Romlah anak kampung sebelah. Yang bandel itu. Gue gak mau sama dia. Modelnya aja kayak cabe-cabean. Nongkrongnya aja di terminal. Gak mau gue. Gue maunya tetap sama Dija. Bagaimana kalau sama Munah? Ini siapa? Munah. Ah, muka gile lo. Masa lu suruh gue kawin sama orang kering? Ah, gak bener lo ah. Mau kemana lo? Daster gue kepanjangan. Jadi gue ngubernya susah. Ini semua gara-gara lo. Kamu tuh ngeyel banget sih. Si Opi itu maunya sama Dija. Udah Putih, sekarang begini aja. Mulai sekarang lu jangan bantu-bantuin si Opi lagi. Gue kasih hadiah buat lo. Maaf. Biar kamu tahu bahwa saya tidak bisa disogok. Saya bukan koruptor. Tapi temen gue semua koruptor. Dikit lagi digantung di Monas kamu. Sampai gini hari nggak digantung di Monas. Ngomong ngadeng. Jali. Ngapain sih lu mundar-mandir? Lu mau beli apaan? Siapa yang mau beli? Terus ngapain lu mundar-mandir dari tadi di situ? Saya lagi nungguin Devi. Ah, itu dia. Pucuk dicinta. Suka ngasih ulam datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi ngapain, Dev? Ini mau bayar uang catering sama Mpok. Ah, iya. Bang Jali ngapain? Biasa, habis ngeborong di warungnya Pemunah. Borong apaan lu? Jajan juga kagak. Mondar-mandir doang. Pemunah supaya ikut-ikutan aja urusan anak muda. Jadi lu ngatain gue tua? Iya. Siapa yang bilang gitu? Saya cuman bilang Pemunah udah gak muda lagi. Aja Jali. Dev, ngobrol aja di sini banyak yang gangguin. Terus di mana, Bang? Nah, sini aja enak. Jali. Mau dibawa kemana Mbak Depinya? Nah, armada kali ya mau dibawa kemana? Sini doang mau ngobrol. Iya udah Bang, Devi mau bayar uang catering dulu. Ini Pak, uangnya. Tuh ye. Makasih ya Mbak ye. Iya udah Bang, Devi mau balik dulu ya. Soalnya di rumah lagi repot. Oh, sekarang lagi repot. Kalau gitu besok nggak repot dong. Kalau besok sih lebih repot lagi. Emangnya kenapa Bang? Rencananya saya pengen ngajak Devi jalan, ngabuburit. Oh, kalau itu sih bisa. Beneran bisa? Iya udah. Bang, Devi pamit dulu ya. Iya. Ya udah, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Hati ya, Dev. Besok jalan sama Devi. Biarin saya rubuh. Saya terkubur bersama cintanya Devi. Dija tadi pakai mukena warna apa ya? Perasaan biru laut tapi hijau ya? Nah, tuh dia tuh. Dija. Maaf ya Bu, saya kirain Dija. Emang mirip kayak Dija ya? Mirip aja kuat. Salah. Hari Bang. Iya. Itu dia tuh. Dija, Ya Bang Opi. kita ngabuburit yuk. Kapan? Ya sekarang masa besok. Sekarang? Iya, mau kan? Ya ampun Bang Opi. Kita itu baru aja selesai sholat subuh. Terus Bang Opi udah ngajak ngabuburit. Ya namanya nungguin buka puasa. Kalau dari sekarang kan enak, waktunya panjangan. Ya tapi kan buka puasanya masih lama Bang. Nah gimana kalau ntar sore aja?
Ntar sore tapi Dijah mau ya ngabuburit sama Bang Opi ya. Iya, insya Allah ya, Bang. Eh. Yaudah, Dija pamit dulu mau tadarus, Bang. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yes, mau juga.